Apakah Tuhan menciptakan tahun baru? Tidak. Percaya janjimu, ku kuat tanganmu, ku ada karena kasihmu. Percaya Engkau yang ajaib, mulia namamu, Engkau yang tersembah. Percaya janjimu, ku kuat tanganmu, ku ada karena kasihmu. Percaya Engkau yang ajaib, mulia namamu, Engkau yang tersembah. Percaya padaku, ini ku hidup.
Firman Tuhan selalu nyata setiap waktu, setiap saat kami alami dalam hidup kami. Dan apa yang kami alami itu yang kami ceritakan. Dan apa yang kami lihat itu juga yang kami alami. Dan apa yang kami alami itu yang kami ceritakan. Kami bisa memandang Tuhan lewat roh kami. Dengan iman kami, kami memandang wajahnya yang penuh kasih sayang, yang penuh kebaikan, yang penuh kebahagiaan. Dialah yang mengatakan kepada kami, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Di dalam Tuhan kami terima kelegaan. Di dalam Dia kami terima sukacita. Di dalam Tuhan kami bahagia. Karena tanpa Tuhan pastilah hidup kami sengsara. Tanpa Tuhan hidup kami merana. Tanpa Tuhan pastilah kami terus menerus ditekan oleh situasi kondisi keadaan yang tidak menentu ini. Tetapi di dalam Yesus kami merdeka. Di dalam Yesus kami punya harapan. Di dalam Yesus kami punya kepastian. Karena Yesuslah pengharapan kami. Yesuslah masa depan kami. Yesuslah harta kami. Yesuslah kekayaan kami. Di dalam Dialah kami kaya. Di dalam Dialah kami dipelihara. Di dalam Dialah kami dijagai. Di dalam Yesuslah kami dilindungi. Yesus, tahun 2023 dalam kendali-Mu. Yesus, kami memulainya hari ini. Tapi sesungguhnya Tuhan sudah mengerjakan. Sebelum tahun 2023, Tuhan sudah mengerjakan untuk kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami hanya menjalani Tuhan yang sudah mengerjakan jauh sebelum dunia ada. Tuhan sudah kerjakan tahun 2023 untuk kami mendatangkan kebaikan. Sekalipun banyak ahli ekonomi, bahkan paranormal, bahkan para ilmuwan-ilmuwan mengatakan itu dan ini yang negatif, tapi kami tahu Tuhan sudah kerjakan sebelum dunia ada 2023 kebaikan bagi kami. Itulah sebabnya kami hari ini ada. Bukan karena kami mau hari ini kami ada, tapi Tuhan yang merancangkannya sehingga kami ada hari ini memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Banyak rekan-rekan kami yang mereka piknik kemana-mana, tapi kami hari ini berkumpul di tempat ini memuji dan menyembah-Mu. Kami yakin itu bukan dikerjakan hari ini, tapi sebelum dunia ada, Tuhan sudah kerjakan untuk hari ini. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Luar biasa Yesus, luar biasa Tuhan. Kami bersyukur, kami memiliki Yesus. Kami bersyukur Tuhan berikan kepada kami hati yang gembira, roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas. Dia berikan kepada kami untuk kami bisa menjalani hidup ini dengan kegembiraan. Bersama Yesus kami menikmatinya. Di dalam Yesus kami mengalaminya. Karena kami tahu semuanya yang Tuhan kerjakan atas kami mendatangkan kebaikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Sekalipun kondisi katanya kurang baik, tetapi kami merasakan Tuhan itu baik. Kami mengalami Tuhan itu baik. Walaupun cuaca ekstrim, tetapi Tuhan buat di hati kami tidak ekstrim. Tuhan buat di hati kami tenang dan damai. Karena di dalam Dia ada ketenangan. Di dalam Yesus ada kedamaian yang abadi, yang dunia nggak bisa beri. Tapi Tuhan memberikan buat kami. Karena damai yang Tuhan berikan kepada kami tidak sama dengan damai yang dunia berikan. Itu sebabnya kami percaya damai yang abadi yang Tuhan sudah berikan kepada kami tidak dapat digoncangkan oleh situasi apapun yang ada di sekeliling kami.
Damailah hati kami. Di dalam Kristus kami damai. Kami memiliki urapan. Kami memiliki kuasa. Kami memiliki visi dan misi. Untuk semakin hari mencintai Tuhan. Untuk semakin hari mengasihi Tuhan. Untuk semakin hari mendahulukan Tuhan. Dari semuanya, dari segalanya. Karena tanpa Dia kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Dia kami tidak bisa berbuah. Kami percaya hanya melekat kepada Yesus. Kami berbuah lebat. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati untuk memberkati. Sekali lagi ku minta Tuhan Yesus ambil alih lidah mulut bibirku. Supaya ku ucapkan semuanya. Semuanya tidak ada yang salah. Karena Tuhan yang pimpin. Singkapkan, ungkapkan yang tersembunyi Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Loh, kalau ada kuasa yang lain. Si setan, iblis, kuasa gelap, roh jahat. Patahkan dalam nama Yesus. Coronavirus kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tempat ini dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Tuhan kami yang kudus. Kami alaskan doa ini dengan ucapan syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus yang meriah. Haleluya, lebih meriah lagi, lebih meriah. Lebih meriah lagi, lebih meriah. Semangat yang baru, semangat yang baru, hari yang baru. Hari yang baru. Haleluya, haleluya. Ingat yel-yel kita. Oke, 3, 2, 1 yang semangat. Haleluya. Ya. Nanti di minggu yang akan datang nggak usah lagi ditampilkan ya tulisannya ya. Kita sudah hafal sehingga di rumah setiap ada persoalan ini aja kalian ucapkan. Bukan mantra tapi hidupi ini, maka kalian akan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Ya, tahun baru. Apa sih itu tahun baru? Ya. Saudara, kalau Anda baca Alkitab baik-baik, Alkitab mengatakan di pengkhotbah yang sekarang ada dulu sudah ada. Yang akan ada juga sudah ada. Jadi artinya di pandangan Tuhan, di dalam diri Tuhan gak ada yang baru. Ya, gak ada yang baru. Karena Yesus tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya selama-lamanya. Terus kenapa ada tahun baru? Apakah Tuhan menciptakan tahun baru? Tidak. Anda baca baik-baik di Kejadian. Anda baca benar-benar dengan teliti bahwa Tuhan hanya menciptakan hari 1, hari 2, hari 3 dan seterusnya dan sebagainya, ya. Jadi Tuhan gak katakan tahun 1, tahun 2, tahun 3. Harusnya Tuhan mengatakan tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Kenapa? Karena di suratan Petrus di situ dikatakan satu hari bagi manusia, satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Tapi kenapa dia nggak katakan tahun? Sebenarnya yang dimaksudkan satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia, itu maksud Tuhan begini loh. Kalau kalian menghitungnya itu lama, kalian memikirkannya itu lama, kalian menjalaninya itu lama, sebenarnya bagi saya itu sudah saya jalani, jadi nggak ada lama bagi saya. Itu maksudnya ya. Nah, kalau itu diartikan dengan penciptaan, masa bumi ini semuanya sampai ke manusia diciptakan 7.000 tahun kan? Kan sepatah kata Tuhan kata jadi kan? Nah, jadi maksud Tuhan begitu. Kalian pikir itu lama. Maka dikasihlah sebuah pemahaman bahwa kalian anggap itu 1000 tahun hitung. Tapi bagiku itu hanya sekejap. Haleluya. Makanya Yakobus bilang kita ini seperti uap. Mana mungkin kita seperti uap. Seperti uap kan habis hilang. Buktinya umur saya udah 54 tahun.
Masa seperti uap? Tapi dalam pandangan Tuhan itu seperti uap. Walaupun usiaku nanti sampai 100 tahun, tetap firman Allah tidak berubah bahwa aku tetap seperti uap. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu sebabnya sebenarnya tidak ada yang patut kita sombongkan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di dalam diri kita. Kenapa? Karena memang kita ini uap. Apa sih yang disombongkan oleh uap? Haleluya. Nggak ada yang bisa disombongkan oleh uap. Karena dia hanya sebentar saja. Gelegak air itu, hitungan detik, hilang dia. Ya, berarti kita ini artinya di hadapan Tuhan itu hanya sebentar saja di bumi ini. Tidak lama. Kalau kita tahu di bumi ini sebentar, tidak lama, berarti apa artinya kita terlalu mencintai bumi ini, mencintai dunia ini? Apa artinya? Karena kalaupun kita mencintai dunia ini, toh juga kita nggak lama, sebentar. Dengan kata lain, kita dikasih mobil Innova tapi dipakai 10 tahun. Terus dikasih kita Ferrari cuma pakai 1 hari. Kalau saya pribadi pilih Innova. Haleluya. Daripada Ferrari 1 hari doang. Kan begitu. Itu perumpamaannya saja ya. Ya, saudara, makanya Alkitab jelas katakan di Yakobus hidup kita itu seperti uap. Sekarang begini. Kenapa ada tahun baru? Saudara, pada dasarnya manusia itu diciptakan Tuhan itu segambar serupa dengan dia. Tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ya. Kalaupun Musa dapat wahyu untuk menceritakan tentang hari 1, hari 2, hari 3, ya, itu bukan berarti Adam dan Hawa waktu di Eden itu dia terikat dengan ruang dan waktu hari-hari, tidak. Tidak. Dia tidak terikat, dia segambar serupa dengan Allah. Bahkan terang terus di sana, ya. Jadi dia tidak terikat dengan ruang dan waktu. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, barulah kurang lebih sekitar berapa ribu tahun begitu, barulah muncul sosok yang namanya Musa. Musa lah yang menulis kitab Kejadian. Haleluya. Haleluya. Nggak mungkin dong Tuhan memberikan pewahyuan kepada Musa kosong. Harus ada penjelasannya. Makanya dijelaskan. Hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima, hari yang keenam baru diciptakan manusia. Haleluya. Hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Banyak pakar-pakar Muslim yang belajar Kristolog atau teologi Kristen, dia salah paham. Kok Tuhan istirahat? Tuhan bukan istirahat dalam arti tidur. Tuhan istirahat dalam arti berhenti, tidak ada lagi penciptaan baru. Jadi nggak ada lagi penciptaan baru. Kalau nggak ada penciptaan baru, sekarang kan tahun baru. Tapi Tuhan nggak menciptakan hal-hal yang baru. Tuhan sudah sempurnakan semua. Makanya sebenarnya manusia itu tidak perlu khawatir, bukan karena tidak ada alasan. Manusia tidak perlu khawatir karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, itu keperluan kebutuhan manusia semuanya sudah terlengkapi. Baik air, tanah, makan, minum, ikan, binatang-binatang lain, semua sudah tercukupi. Jadi baru hari ke-6 manusia diciptakan. Harusnya manusia tidak khawatir. Makanya Adam dan Hawa waktu di Taman Eden mereka nggak khawatir. Karena apa? Karena mereka segambar serupa dengan Allah. Apa yang mereka inginkan langsung ada. Mereka tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau mereka terbatas dengan ruang dan waktu, bisakah Anda bayangkan perintah Tuhan? Peliharalah taman ini. Bisakah Anda bayangkan? Kalau mereka terbatas dengan ruang dan waktu. Ya.
Bisakah Anda bayangkan? Saya minta ini Roh Kudus terus tuntun saya supaya saya bisa menjelaskan. Karena ini pasti tidak ada di pelajaran-pelajaran apapun. Ya. Mungkinkah Adam dan Hawa suruh merawat taman yang seluas itu, yang menurut para peneliti itu ada di Irak dan di Iran. Ada di Irak. Karena di Irak itu sekarang masih ada namanya Sungai Tigris. Jadi banyak pakar-pakar peneliti setuju bahwa dulu itu posisinya di sana, taman itu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, rusaklah taman itu, begitu. Nah, ya, bahkan ada peneliti sampai sekarang, ya, dia percaya betul masih ada di situ. Tapi karena kita dosa, kita nggak bisa melihat taman itu. Tapi taman itu tidak hilang sebenarnya. Taman itu ada di situ. Namun saya tidak mau mengambil yang kedua ini. Saya lebih memilih bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, rusaklah taman itu. Saya mau jelaskan kepada saudara biar saudara paham. Dengar baik. Mungkinkah Adam dan Hawa menjagai taman? Kenapa harus prolog seperti ini? Supaya nanti bisa masuk. Apa itu tahun baru? Ya, mungkinkah Adam dan Hawa bisa menjagai yang luasnya antara Irak dan Iran itu? Seluas negara itu? Mungkin gak? Pasti gak mungkin. Tapi kenapa Tuhan kasih perintah? Tuhan lebih bijaksana dari saya, sudah pasti. Tidak mungkin anak saya, si Mordekai, saya suruh dia untuk menutup mobil dengan terpal. Tetapi Daniel dan Joshua itu sering saya suruh tutup mobil itu. Supaya kalau hujan jangan kotor. Ya. Karena nyuci mahal, sekali nyuci 50.000. Jadi tutup dia. Kenapa saya tidak suruh Mordekai? Karena saya tahu Mordekai tidak mampu sama Deborah. Tapi Joshua sama Daniel pasti mampu untuk melakukan itu. Kalau Tuhan kasih perintah Adam dan Hawa menjagai taman itu, tentu Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa bisa. Iya, karena pada waktu itu Adam dan Hawa itu segambar serupa dengan Allah, tak bercacat celah, sehingga dia hanya dengan kata-kata memerintah segalanya. Contoh, saya kasih sederhana ya. Misalnya, di 1000 kilometer terjadi satu kekeringan. Adam cukup bilang begini, hai, datanglah hujan. Hujan datang ke sana. Terjadi satu kebanjiran di 1 kilometer dari dia, atau di 1000 kilometer. Dia cukup bilang, panas, terik matahari, panas, panas. Itu terambil. Bagaimana Adam dan Hawa, mereka tidak akan pernah terpengaruh dengan yang namanya ruang dan waktu. Makanya pada waktu itu dibilang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Bagi saya itu bukan masalah bicara waktu. Tapi itu ingin menceritakan tahapan-tahapan penciptaan itu. Maksudnya begini. Jadi, ya, langit, jadi bumi, jadi bisa aja waktu itu dijadikan pada waktu itu juga. Gitu loh. Kenapa? Karena kita berpikir yang rasional. Coba kita berpikir rasional. Allah kan maha kuasa. Ngapain sih harus dia menciptakan ini 1000 tahun dulu, 1000 tahun dulu, 1000 tahun dulu, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin seperti itu. Itu sama dengan seorang profesor yang sedang menciptakan mobil, iya kan? Dia sepatah kata saja jadi semua. Tetapi di sini Tuhan mau kasih tahu bagaimana kesempurnaan Tuhan menciptakan semuanya ini baru manusia ada. Itu Tuhan mau kasih tahu bahwa begitu cintanya Tuhan kepada manusia, lebih cinta kepada yang lain. Jadi Tuhan lebih cinta kepada manusia atau lebih cinta kepada kambing? Manusia. Lebih cinta kepada manusia atau kepada bumi? Saya yakin manusia.
Karena bumi ini akan lenyap, hangus, hilang total bisa. Manusia nggak hilang total. Kalau nggak neraka, sorga. Jadi manusia kekal, nggak hilang total. Bumi akan hilang total. Ya, Anda paham sampai di sini? Kalau paham bilang paham, amin. Biar kita lanjutin. Ya, jadi waktu Adam di Taman Eden itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, walaupun di situ ada hari-hari. Nah, pertanyaannya kenapa ada ulang tahun? Tuh. Kok ulang tahun? Tahun baru. Nah, ini air minum habis lagi nih. Aduh, Halil. Jadi, kenapa ada yang namanya tahun baru? Jadi begini. Ketika Adam dan Hawa sudah dibuang dari Eden, atau Eden itu sudah berubah, ya menjadi nggak Eden lagi, menjadi Edan, ya. Tapi ayatnya lebih tepat dia dibuang, ya, dikeluarkan dari situ, ya. Jadi udah nggak ada di Taman Eden lagi. Waktu itu Adam dan Hawa karena dosa dia terikat dengan ruang dan waktu. Dia terikat dengan ruang dan waktu. Berjalannya waktu, Adam dan Hawa tidak bisa tahu. Tidak ada terpikir dia untuk menciptakan apa-apa. Menciptakan hari, menciptakan bulan, menciptakan tahun. Dia tidak terpikir. Tidak terpikir. Ada nggak di Alkitab catatan Adam? Ada nggak di Alkitab bahwa ini kitab Adam? Tapi di tempat lain katanya ada. Ada nggak Adam menulis satu ayat saja? Sedangkan Adam hidupnya kurang lebih 930 tahun. Kalau saya nggak keliru. 930 tahun loh. Masa dia nggak ada nulis apapun dalam jangka waktu yang begitu panjang? Ya memang dia nggak ada nulis apa-apa. Muncullah yang namanya Musa. Dia menulis kitab Kejadian itu. Tentang penciptaan itu. Dengan semua yang saya jelaskan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hari itu dimulai dari Musa. Haleluya. Haleluya. Jadi di bumi itu mulai dari Musa ditulisnya. Ada tahun ini, tahun itu, tahun ini, tahun itu, sampai ada istilah-istilah tahun Yobel. Iya kan? Jadi saudara, disitulah mulai ada perayaan-perayaan. Ya. Jadi saudara jangan tahun baru itu saudara pikir hanya ini saja. Jadi dulu saudara, sebelum Yesus itu tahun itu menurun. Jadi gini, misalnya ini tahun 3000, besok tahun 2999. Jadi makin turun, makin habis. Gitu loh. Jadi makin habis. Itu luar biasanya. Makanya dengar baik-baik ini. Kalau orang paham, dahsyatnya luar biasa kehadiran Yesus ini. Jadi saudara tahu, ya, pada waktu itu perayaan tahun-tahun ini dirayakan oleh siapa saja. Jadi tidak hanya orang-orang Israel saja, mereka punya tahun sendiri. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka juga punya hari raya sendiri. Tadi saya mau bilang itu, cuma saya pikir ada di Alkitab itu kafir juga. Tapi kita lebih baik nggak usah mengucapkan itu sebenarnya kan. Karena kalau kita mengucapkan itu, apa bedanya kita dengan dia, kan begitu. Haleluya. Bilang aja lah non Kristen. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, biar paham ya, itu sebelum Yesus itu dia menurun tuh tahunnya. Kan dahsyat nih kan. Jadi waktu itu udah ada perayaan tahun baru. Baik itu orang-orang yang nggak percaya Tuhan, ya, orang-orang yang nggak percaya Yahweh, bahkan orang-orang Israel juga sudah ada tahun-tahun. Makanya ada istilahnya perayaan. Apa contohnya ya?
hari raya roti, hari raya ini macam-macam lah. Ya, sudah ada tahun-tahun itu, udah ada. Luar biasanya apa? Waktu Yesus lahir itu 0. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu 0. Haleluya. Saya nggak lihat di Alkitab, tetapi kenapa saya berani mengatakan demikian? Ini ada 2 pemikiran. Kalau waktu itu nggak 0, misalnya tahun 100, berarti kelahiran Yesus menghancurkan tahun-tahun lain. Tanggalan-tanggalan lain. Haleluya. Waktu itu, saudara, itu tahun itu jadi 0. Barulah masuk namanya 1 Masehi. 1 Masehi itu dimulai dari Yesus Kristus. Tahun 1, tahun 2. Berarti sampai sekarang, mulai dari kelahiran Yesus sampai sekarang 2023 tahun. Makanya ada pendeta yang selalu bilang, saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus disalib, padahal tahun bertambah terus. Harusnya 2023 tahun yang lalu kan begitu kan? Atau dikurangi 33,5 tahun lagi. Iya kan? Umur dia kan? Semasa dia mengambil rupa manusia. Jadi saudara, ini ya. Jadi tahun-tahun itu ya, sebenarnya tidak ada yang baru di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, manusia sekarang ya, nggak itu Kristen, nggak itu agama lain. Wah, tahun baru itu seolah-olah tahun pengharapan. Seolah-olah tahun perubahan. Seolah-olah ini tahun yang baru. Bahkan gaya-gaya seperti itu yang terlalu merayakan semangatnya luar biasa. Ya, kalau yang punya uang, dia bisa membeli macam-macam. Gaya-gaya hedonisme. Beli macam-macam. Kemarin saya WA. Ya, banyak ternyata yang saya kenal itu ada di Thailand, ada di negara Singapura dan di mana-mana. Wow. Sedangkan saya hanya di sini saja. Dengar mercon. Iya. Puji Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sebelum jam 12 saya harus tidur. Karena jam 12 ini akan mercon banyak. Mercon tau gak? Itu bahasa kampung ya. Petasan. Iya. Karena waktu jam 7 malam, ya, jam 7 malam, saya sengaja di sini kenapa? Supaya Anda nggak kena, saya yang kena ya. Nah, jadi seorang pimpinan beda dengan pemimpin. Pimpinan biar mati rakyatnya asal dia hidup. Pemimpin nggak, biar dia mati kena angin rakyatnya hidup. Nah, jadi saya di sini ya. Makanya saya bilang jangan matiin ini, saya halangi di sini. Haleluya. Makanya kalau ke gereja ini bawa jaket. Ini kan gerejanya, ya walaupun gereja seperti ini, tapi kalau untuk ruangan dinginnya luar biasa. Itu banyak AC yang itu nggak dinyalain lagi, tuh AC yang besar itu ya. Nah, ya kan? Jadi sampai di mana tadi? Ayo sampai di mana? Itu luar biasa. Jadi jam 6 sore saya pergi ke taman. Saya jalan-jalan. Jam 7 udah muncul mercon. Wah, saya buru-buru pulang. Tuhan, sebelum jam 12 nanti saya harus tidur. Karena pasti banyak mercon begitu ya. Bener saudara. Saya sebelum jam 12 itu udah mau tidur. Istri saya ketok. Dia bilang, selamat ulang tahun. Selamat tahun baru katanya. Haleluya. Haleluya. Itulah ku bilang sama dia, kenapa kalian nggak mau ku ajak ke ke Bundaran HI tadinya. Males lah katanya cuaca gini. Ya udah. Dia bilang selamat tahun baru, dia bilang gitu. Oke. Ya. Jadi saudara, pada zaman itu ya, perayaan tahun baru seperti ini itu sudah dirayakan oleh mereka yang gak kenal Tuhan, baik itu oleh orang-orang yang mengaku dirinya umat Tuhan. Bahkan kadang-kadang yang umat Tuhan ini ada yang menyeleweng karena nikah kepada perempuan-perempuan yang bukan orang Israel. Iya,
Nah, itu Tuhan marah. Karena perjanjian Tuhan sama orang Israel, orang Israel itu hanya boleh sama orang Israel. Beda suku nggak apa-apa, yang penting sama-sama orang Israel. Tapi terkecuali mungkin Lewi, harus sama Lewi kali. Kalau begitu saya kurang paham ya. Karena kan itu harus saya pelajari lagi ya. Tetapi yang intinya orang Israel harus sama orang Israel. Iya. Nah, kalau suku Lewi memang dia suku yang dihususkan untuk hanya fokus ke Tuhan saja, melayani Tuhan. Jadi yang ngasih makan itu ya orang Israel yang suku-suku lain. Baru pada waktu itu sudah dirayakan oleh banyak orang. Jadi pada waktu itu ada suku-suku tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang merayakan itu gaya-gaya duniawi. Ya gaya hedonisme ya, gaya-gaya duniawi begitu ya. Saudara, kita melihat zaman sekarang juga ini hampir sama. Hampir sama perayaan-perayaan seperti itu. Kalau orang-orang kaya, ya mungkin kita bisa bilang namanya dia kaya. Tapi ada orang-orang yang walaupun dia hidupnya pas-pasan, tapi kalau Natal dia rela utang untuk beli pakaian anaknya. Supaya anaknya berpakaian yang baru. Haleluya. Percaya nggak saudara? Ada orang-orang tertentu yang sebenarnya dia nggak bisa beli pakaian baru untuk anaknya. Tapi karena memang itu tahun baru, ya, atau Natal, dia utang. Dia belikan pakaian untuk anaknya. Berarti untuk Natal sama untuk tahun baru. Puji Tuhan saya Natal dan tahun baru nggak ada beli baju apa, nggak ada. Cuma dikasih siren. Malah waktu saya main ke Mall Ramayana, saya beli pakaian tidur. Pakaian tidur ya. Jadi lepis begini tapi di sininya nggak ada bisa pakai tali pinggang. Jadi enak kalau untuk tidur, dia nggak dingin gitu loh. Jadi kalau pergi-pergi kita nanti pelayanan penginjilan ke daerah-daerah, kita pakai itu enak, nggak dingin. Inilah yang sebenarnya dikecam Tuhan. Perayaan-perayaan tahun baru yang seperti inilah sebenarnya yang dibenci Tuhan. Yang tidak disukai Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya di hadapan Tuhan itu nggak ada istilah tahun baru. Kalau di hadapan Tuhan ada istilah tahun baru, berarti Tuhan itu nggak sempurna. Ya, makanya pengkhotbah bilang yang dulu ada, ya kan? Yang sekarang ada dulu sudah ada. Yang akan ada udah ada. Jadi semuanya itu sebenarnya sudah ada kalau kita lihat dalam perspektif Tuhan. Jadi nggak ada di pandangan Tuhan itu, ini tahun baru, ini tahun lama, itu nggak ada. Namun manusia yang terikat dengan ruang dan waktu yang membuat tahun-tahun tadi, mereka lah yang meraya-rayakan. Apakah merayakan itu dosa? Masalahnya sampai di mana? Ya, kegembiraannya dia, sehingga dia kehilangan kegembiraan Tuhan. Padahal Mazmur bilang, Mazmur 3:7, bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang kau inginkan. Mazmur 3:7, 4 dan 5 ya. Ya, kalau nggak keliru itu ya. Bergembiralah karena Tuhan, ya, maka dia akan memberikan apa yang kau inginkan. Tapi banyak orang-orang tertentu yang dia bergembira karena tahun baru. Mau tahun baru. Mau tahun baru. Setrika pakaian. Padahal biasa nggak begitu. Terjadi satu perubahan. Ini yang Tuhan nggak sukain. Terjadi satu perubahan. Tetapi giliran mau beribadah nggak terjadi satu perubahan. Biasa aja. Ibadah besok. Harusnya kan malam dia udah mulai siap-siap ya. Sepatuku besok untuk ibadah ini. Ini. Kan sama kalau kita tahun baru. Iya kan? Ini besok baju tahun baruku. Ini sepatu tahun baruku. Ya mungkin kalaupun Anda nggak seperti itu, ya udah jangan pala bilang aku nggak seperti itu. Ya ini kan kita bicara umum. Ya kalau Anda yang seperti itu, ya jangan juga ada tersinggung. Ya akulah itu kan begitu.
Iya kan? Iya. Itu sampai kadang-kadang orang itu ya tidak lagi memusingkan tentang cuaca ekstrim dan segala macam. Saya juga kemarin itu berpikir ya, ini kalau yang di Bundaran HI ini tiba-tiba hujan deras gimana lah mereka ini. Terus yang di Ancol, oke lah di Ancol masih banyak perteduan ya mungkin ya. Yang di Taman Mini pun mungkin masih banyak. Mereka ada bisa lari ke rumah-rumah yang itu ya, rumah-rumah adat, rumah apa itu kan ada itu ya. Tapi kalau yang di Bundaran HI itu kan semua gedung-gedung yang di pagar tinggi. Istana, Monas kosongnya. Nggak ada ininya kan? Nggak ada plafonnya atau nggak ada atapnya. Kemana lah mereka? Saya berpikir begitu. Ya. Makanya saya memikirkan mereka ini, gembira banget. Gembira banget. Jadi waktu diwawancarai ada yang dari Palembang. Sengaja mau merayakannya. Di situ ada yang dari kota lain lagi. Dan dia katakan dia di situ sudah mulai jam 8 malam. Karena takut nggak kedapatan tempat. Bayangkan saudara. Bisakah saudara bayangkan kalau gereja itu jam 11 siang, terus Anda sudah datang jam 9 pagi di sini, terus ketika saya tanya, jam 11, takut nggak kedapatan tempat Pak. Bisakah Anda bayangkan bagaimana hati Tuhan senangnya? Bagaimana hati Tuhan senang? Anda nggak terpikir begitu. Haleluya. Saya terpikir waktu dia diwawancarai oleh Metro TV, saya terpikir itu Metro TV atau TV One lah ya, nggak ada masalah ya. Saya terpikir sampai seperti inilah orang ingin menyambut tahun baru itu. Haleluya. Haleluya. Saudara, itulah yang sebenarnya yang Tuhan tidak suka. Itulah yang sebenarnya dibenci Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi tahun baru, hati kita langsung berubah senang, bukan gembira karena Tuhan, tapi senang karena ingin menyambut tahun baru dengan sepatu baru, dengan baju baru, dengan pakaian baru. Ya kalau dia banyak uang, ya mungkin logika ya. Ini kadang gak ada uang dipaksa-paksa. Dipaksa-paksa. Padahal kan gak usah tahun baru, mall juga buka. Betul gak? Pasar Cengkareng juga buka. Ya kan? Pasar Grogol juga buka. Kenapa kok pas harus tahun baru itu? Saudara, inilah fenomena yang sudah membudaya di masyarakat. Seolah-olah kalau kita tidak merayakan tahun baru itu dengan gaya yang baru, maksudnya gaya yang baru itu maksudnya pakaian baru, sepatu baru, baju baru, dan semua baru. Nanti kita dijengkali orang. Dan kita akan dikatakan bahwa kita ini orang yang tidak mampu. Bagaimana dengan saya? Saya tidak beli apa-apa. Tidak beli baju baru. Cuma si Randy kasih itu. Nggak tahu tuh. Jangan sampai uang muda-mudi dipakai. Itu harus dari dia. Haleluya. Untung dikasih dia. Itu pun saya lihat kok panas sekali saya pakai. Beda dengan ini saya bilang. Ini apa beda harga? Apa beda apa? Kalau ini kan adem. Haleluya. Iya. Jadi saudara, ketika seseorang menghadapi tahun baru ini dan merayakan tahun baru ini dengan kegembiraan yang berlebih-lebihan, itulah kejijikan di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa saudaraku yang saya kasih? Karena Tuhan tidak mau, ya, fokus kita bukan lagi ke Tuhan. Padahal harusnya tahun baru itu fokusnya ke Tuhan. Kenapa? Karena tahun itu dimulai dari Tuhan. Tahun 1 itu dimulai dari Tuhan. Setiap tahun harus dimulai dari Tuhan. Kenapa? Karena mulai 1 Masehi, 2 Masehi, harus ada Masehinya.
Bahkan tanggalan Arab, mereka punya sendiri itu. Hari Raya Islam. Tanggalan Arab, orang Arab pun sekarang dikalahkan dengan Masehi. Dikalahkan, mereka juga di sana tahun baru. Boleh saya katakan, Masehi ini ya internasional. Anda tahu, setiap keyakinan apapun mereka punya hari-hari baru. Imlek dan sunnah dan sebagainya. Tetapi yang internasional adalah Masehi. Luar biasa Tuhan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ini harusnya pemikiran kita. Dahsyatnya Tuhanku. Dia bisa mempengaruhi seluruh bumi ini. Seluruh negara dia pengaruhi. Dengan kehadirannya di muka bumi ini. Tahun jadi berubah menjadi satu Masehi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saudara, Pak Jokowi saja untuk mengatakan bahwa ada hari santri itu terjadi perdebatan. Membuat hari apa lagi? Setiap membuat hari-hari yang dianggap hari besar yang dulu nggak hari besar, itu pasti terjadi dulu gejolak di masyarakat baik pun di anggota dewan. Iya, haleluya. Saudara, bukan gampang. Itu hanya Indonesia. Tapi Yesus bukan dia yang minta. Tahukah saudara sebenarnya setiap tahun baru ini kita merayakan tahun Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kenapa saya harus waktunya saya jelaskan gitu supaya Anda paham? Ya, saya jelaskan. Biar paham. Satu Masehi. Oke? Haleluya. Berarti kalau tadi tanggalnya itu mundur, berarti sudah 0 dulu. Udah 0 dulu, udah 0. Luar biasa. Pas 0 lahir Yesus. Kalau enggak ada lagi saudara. Enggak bisa kita tahu tahun apa. Haleluya. Atau digantikan dengan tahun lain yang bukan Masehi. Ya. Tapi lahirnya Yesus, disitulah dimulai 1 Masehi, 2 Masehi, 3 Masehi, sampai sekarang 2023 Masehi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya yakin betul sampai hari kiamat ini tidak akan dirubah lagi. Karena saya percaya tidak ada manusia yang berani merubahnya. Walaupun tak tersurat tapi tersirat. Kenapa? Karena yang punya tahun ini adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi ketika Anda merayakan tahun baru, harusnya Anda merayakan Tuhan. Dimulainya hari Tuhan. Dimulainya tahun Tuhan. Haleluya. Haleluya. Harusnya fokus Anda ke Tuhan. Kegembiraan Anda ke Tuhan. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Orang-orang akan merayakan tahunnya Tuhan, tahunnya Tuhan. Coba kalau Tuhan Yesus nggak lahir ke bumi, mana ada yang namanya tahun baru 2023 Masehi. Nggak mungkin ada. Silakan orang itu mau keyakinannya apa. Terbukti mereka merayakannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Terbukti mereka merayakannya. Gak bisa dipungkiri. Haleluya. Pembuktian. Karena yang terpenting itu pembuktian. Mereka merayakannya. Anda tahu kemarin yang di Ancol itu berapa ribu orang? Yang jelas setahu saya 15.000 lebih atau berapa. Yang di apa? Itu Taman Mini begitu juga. Mungkin lebih dari 20 ribuan orang, mungkin lah ya. Begitu juga yang di Monas, di Bundaran HI. Belum lagi yang bersembunyi-sembunyi. Yang gak terdeteksi. Di gua-gua, di gang-gang, terus di hotel-hotel. Ya, itu tidak terdeteksi. Mereka sedang merayakannya.
Haleluya. Padahal kalau kita tanya, apakah kau percaya kepada Yesus Kristus? Nggak percaya dia. Nggak percaya dia sebagai Tuhan. Bahwa Yesus itu Tuhan, dia nggak percaya. Tetapi tanpa dia sadari, dia nggak boleh mengucapkan Natal. Tapi tanpa dia sadari, dia juga merayakan tahun itu. Tahun Masehi. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara Bapak Ibu sekalian, kita semua yang sudah tahu kebenaran, ketika nanti menghadapi tahun 2024, santai-santai aja. Oh, saya belum punya baju baru, saya belum punya celana baru, saya belum punya sepatu baru. Ada lagi yang bilang, saya belum punya gigi baru karena giginya udah copot. Haleluya. Jadi fokusnya itu ke tahun itu. Dia nggak sadar. Haleluya. Bahwa tahun itu harusnya tahun untuk Tuhan. Untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi dia pakai untuk hura-hura. Bahkan di malam tahun baru, banyak orang-orang yang merayakannya. Entah itu agama apa. Bahkan termasuk golongan Kristen sendiri. Merayakannya dengan mabok-mabok. Pesta-pesta pora, mabok-mabok. Lilin-lilin putih, terimalah salam. Ayo terus, tenggak. Ternyata KTP-nya kita lihat Kristen. Ya ini kan karena nggak memahami kebenaran. Dia nggak tahu bahwa itu sebenarnya perayaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi sebenarnya gini ya. Ya, apa bedanya Natal dengan Tahun Baru kan gitu. Apa bedanya Natal dengan Tahun Baru? Ini pemahaman saya. Itu hanya beda beberapa hari saja. Gitu loh. Hanya beda beberapa hari, barulah ada tahun baru itu. Dimulai dari Yesus itu tadi. Haleluya. Jadi sebenarnya harusnya itu bersamaan. Tahun baru kan dimulai dari 1 Masehi kan. Harusnya itu bersamaan. Makanya sampai sekarang kan masih ada juga orang yang mengatakan, oh tanggalnya begini, tanggalnya begitu ya. Tapi saya tidak akan membahas itu. Ya. Jadi perbedaan perbedaan studi, perbedaan ilmuwan gitu, pencarian tanggal itu. Oleh karena itu saudara Bapak Ibu sekalian, di tahun baru ini, tahun 2023 ini bukan tahunnya orang lain. Ini tahunnya Tuhan Yesus. Haleluya. Siapapun yang merayakan, dia sedang merayakan Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itu marilah kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Marilah kita bergembira bagi Tuhan Yesus. Bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke bumi dengan proses lahir. Sehingga ada Natal, sehingga ada tahun baru. Jikalau Yesus tidak datang ke bumi dengan proses lahir, maka tidak akan ada namanya 2023 Masehi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Berarti kalau begitu di 2023 ini kita harus berubah. Kenapa? Karena kita tahu 2023 adalah tahunnya Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita harus berubah. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Mari tinggalkan tahun 2022. Jangan bawa lagi sifat-sifat 2022. Jangan bawa lagi karakter-karakter yang tidak baik di tahun 2022. Jangan bawa lagi sifat-sifat yang jorok di tahun 2022. Mari kita memasuki tahun 2023 bersama Yesus, memuliakan Dia sebagai ciptaan baru. Kita mengagungkan tahun itu untuk Tuhan.
Haleluya. Kadang-kadang dikecilin ya. Haleluya. Haleluya. Iya. Berarti kalau begitu, minggu besok pasti wajahnya berubah. Ya kan? Karena kan udah tahun baru nih. Haleluya. Baru. Karena wajah itu mencerminkan hati. Harusnya hati kita yang baru. Roh kita yang baru. Yeskiel berkata, Tuhan bilang, aku memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam hidupmu. Harusnya kita memiliki hati yang baru, roh yang baru, pemikiran yang baru. Haleluya. Jadi yang tahun 2022, pemikiran yang lama, roh yang lama, hati yang lama, kita singkirkan, kita buang. Kita ganti dengan yang baru. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Caranya bukan kita yang mengganti. Kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan yang menggantinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau kau mau menghadapi tahun baru, beli baju, itu pakai uangmu sendiri. Pakai uangmu. Kalau nggak ada uang, mungkin utang. Iya. Tapi kalau iya, mau hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, gratis. Tapi orang lebih pilih yang bayar daripada yang gratis. Karena dia gengsi. Haleluya. Kok ada yang gratis, kok maunya yang bayar? Harusnya yang gratis dong. Kan Tuhan itu memberikan hati yang baru dengan gratis. Roh yang baru dengan gratis. Pikiran baru dengan gratis. Jangan tahunnya baru, rohnya masih roh yang lama. Hati yang lama, pikiran yang lama. Dan roh yang lama itu pun roh yang tidak diurapi roh Tuhan. Hati yang lama itu bukan hati yang dipenuhi Roh Kudus. Pikiran lama itu pikiran yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi. Harusnya fokus kita ke tahun baru itu. Jam 12 malam kita nggak tidur. Kita evaluasi, koreksi, introspeksi. Wah, 2022 aku nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Memang aku ke gereja, tapi kalau nggak ada orderan. Tapi hari ini aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di 2023 ini, karena hidupku bagaikan uap. Aku nggak tahu apakah nanti malam aku pergi ke pangkuan Yesus Bapakku yang baik itu. Apakah hari ini juga aku akan ke pangkuan Tuhan? Kita nggak tahu. Orang dunia bilang langka rezeki pertemuan maut. Makanya mautnya aku buang. Langka rezeki pertemuan. Siapa yang tahu? Haleluya. Haleluya. Saya yakin nggak pernah dulu waktu si Randy SMP terus terbayang wajah si Naomi. Saya yakin nggak pernah. Waktu dia SMP terbayang. Ya makanya langkah rezeki pertemuan nggak ada yang tahu. Tuhan yang bawa. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau kau pun mau jadi orang sukses, mau jadi orang yang diberkati, kau nggak perlu terlalu memokuskan pikiranmu itu kepada sebuah ide, kepada sebuah formula-formula tertentu. Walaupun itu boleh saja kau pelajari. Bukan itu yang menjadikan kau berhasil, sukses. Tapi Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Haleluya. Makanya ku bilang sama Daniel, cobalah kau berpikir gimana kau bisa ini. Susah kan? Tapi jalani aja. Sungguh-sungguh dengan Tuhan kok. Doa puasa, berdoa pribadi ada intim. Jangan doa pagi doang bersama-sama. Tapi doa pribadi ada sendiri. Nanti berjalannya waktu. Teng. Ketemu jalannya. Haleluya. Saya juga enggak terpikir saya nanti begini,
Nanti begini, yang saya pikirkan pasti kalau saya bersama Tuhan, pasti hidupku diberkati Tuhan. Oleh karena itu, di tahun baru 2023 ini, marilah fokus kita hanya ke Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Dengan gerakan, ikutin ya. Selamat tinggal 2023. Oh, cerdas banget berarti ya. Haleluya. Selamat tinggal 2022. Semua sifat-sifatku, karakterku, pemikiranku yang gak berkenan di hadapan Tuhan dikuburkan. Sekarang saya menjadi ciptaan baru di tahun Tuhan ini. Karena kami percaya tahun ini tahunnya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, Engkau berkati semua mereka yang hadir hari ini. Tuhan pimpin mereka di tahun 2023 ini untuk melakukan hal-hal yang mulia di hadapan-Mu. Biarlah sifat-sifat kami, karakter kami, pemikiran-pemikiran kami yang tidak menyenangkan Tuhan di tahun 2022, kami tanggalkan dalam nama Yesus. Kami mau menjadi ciptaan baru, roh yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru. Itulah yang kami terima dari-Mu Tuhan. Itulah kado di tahun 2023 ini yang kami terima dari Tuhan. Kami terima hati yang baru. Kami terima roh yang baru. Kami terima pikiran yang baru. Karena kami tahu yang dari Tuhan semuanya pasti yang benar. Amen. Yang dari Tuhan semuanya pasti yang terbaik bagi kami. Amen. Di tahun 2023 ini kami percaya ada perubahan yang besar di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Perubahan kepada hal-hal yang mulia. Kami menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Menjadi orang-orang yang baik budi pekertinya. Menjadi orang-orang yang berbagi. Tuhan Yesus, urapi semua kami. Urapi semua kami Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat dua belah tangan kita ke atas, arahkan kepada Kristus. Tuhan Yesus, sekarang kami paham. Tahun 2023 ini kami merayakan tahunnya Yesus Kristus. Karena itu kami harus memuliakan Yesus, memuji Yesus, menyembah Yesus sepanjang masa. Tak ada berhentinya. Dalam situasi kondisi apapun, kami tetap memuji Yesus, menyembah Yesus, memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya ada berkat yang besar yang Tuhan siapkan di tahun 2023 ini. Asal kami setia, asal kami taat kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kepada kami satu terobosan-terobosan yang di luar logika kami, yang di luar rasional kami. Karena kami percaya orang-orang dunia, mereka bisa sukses dari logikanya, dari ilmu pengetahuannya. Mungkin kami tidak sepintar mereka, tetapi kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu melindungi, menjagai, memelihara, memberkati kami, sehingga kami ada perbedaan.
dari orang-orang dunia. Kami percaya. Kami yakin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sudah Tuhan lindungi kami. Sepanjang tahun 2022. Sudah Tuhan jagai. Tuhan pelihara. Dan kami sekarang masuk di tahun 2023. Dan kami percaya kami menjadi orang yang benar dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.